Membangun tim yang solid dan terhubung itu satu hal. Kita semua pernah ngerasain kan, energi di awal-awal project gitu. Oh ya, semangatnya tinggi, semua orang kompak. Betul. Tapi tantangan sebenarnya adalah gimana cara mempertahankannya. Seringkali setelah beberapa bulan, semangat itu kayak memudar. Dan kita kembali ke rutinitas masing-masing, kerja dalam sunyi. Nah, itu masalah krusial. Sumber-sumber yang Anda bagikan untuk pembahasan kita hari ini pakai sebuah metafora yang menurut saya sangat kuat. Apa itu? Seorang pemimpin sebagai penjaga api atau flame tender bagi sukunya. Di zaman kuno ini bukan sekedar tugas loh, ini peran suci. Oke. Kalau sampai apinya padam, seluruh suku bisa terancam bahaya. Kedinginan, kegelapan, nggak bisa masak. Dan di tempat kerja modern, api itu ya rasa kebersamaan, koneksi, dan tujuan bersama itu sendiri. Tepat. Kalau api itu padam, yang muncul isolasi, miskomunikasi, ujung-ujungnya produktivitas anjlok. Jadi, misi kita hari ini adalah membedah lebih dalam gimana caranya jadi penjaga api yang efektif. Bukan lagi soal menyalakan apinya, tapi menjaga agar apinya terus berkobar. Mari kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke strategi pertama yang diangkat dalam materi Anda. Relooking atau melihat kembali. Sekilas kedengarannya simpel ya, tapi ini bukan sekedar, mengulang hal yang sama. Ini tentang membangun sebuah sistem. Sebuah struktur biar kepedulian itu jadi kebiasaan, bukan inisiatif sesaat. Betul sekali. Ini pergeseran yang fundamental. Dari sikap reaktif menjadi proaktif. Daripada kita nunggu sampai ada anggota tim yang merasa kesepian atau burnout baru bertindak, kita justru bangun pagar pengamannya dulu. Oke. Sumber Anda memberikan contoh yang sangat kuat meskipun pemicunya tragis ya dari perusahaan teknologi bernama Citrix. Ya, kisah ini benar-benar bikin saya merenung. Setelah perusahaan menghadapi 2 kasus bunuh diri karyawan dalam waktu berdekatan, mereka sadar program kesehatan mental yang standar aja nggak cukup. Nggak akan cukup. Mereka butuh sesuatu yang lebih mendalam, lebih manusiawi. Dari situlah lahir program Mental Health First Aiders. Nah, idenya ini brilian karena menyentuh akar masalahnya. Program ini kan pada dasarnya sistem dukungan berbasis rekan kerja. Iya. Logikanya, seorang karyawan yang lagi berjuang secara mental mungkin lebih nyaman curhat ke teman sejawatnya daripada ke manajer kan? Pasti. Ada ketakutan kalau ngaku ke atasan, nanti karirnya terhambat. Tepat, takut dianggap lemah atau tidak kompeten. Tunggu dulu. Program Mental Health First Aiders ini kedengarannya ideal ya untuk perusahaan sebesar Citrix. Tapi kalau kita bayangkan sebuah tim kecil, katakanlah isinya 10-15 orang, bukannya ini bisa jadi canggung? Atau malah bikin orang takut jadi bahan gosip kalau mereka deketin si First Aider? Pertanyaan yang sangat valid. Dan disinilah kita perlu membedakan antara program dan prinsip. Oke, gimana tuh? Untuk tim kecil, meniru program Citrix mentah-mentah mungkin nggak efektif. Tapi prinsip di baliknya sangat bisa diterapkan. Prinsipnya kan memberdayakan orang untuk saling menjaga dan menciptakan ruang aman. Jadi gimana bentuk konkretnya? Di tim kecil, ini bisa sesederhana mendedikasikan 10 menit di awal rapat mingguan. Bukan untuk bahas kerjaan, tapi untuk check-in personal. Oh. Tanya aja, apa tantangan terbesarmu di luar pekerjaan minggu ini? Simple, tapi membuka pintu. Jadi ini lebih tentang ritualnya ya, bukan lembaganya. Menciptakan sebuah sistem kekebalan sosial yang disesuaikan dengan skala tim. Oh, ini mengingatkan saya pada contoh lain dari sumber Anda, dari lingkungan yang sangat berbeda. Angkatan Darat AS. Betul. Benar. Mereka punya program Comprehensive Soldier Fitness. Yang menarik di sini adalah gimana mereka memperlakukan kebugaran sosial itu setara dengan kebugaran fisik. Iya, itu poin yang kuat banget. Prajurit itu nggak cuma dilatih nembak atau lari. Mereka juga dikasih 50 latihan spesifik untuk memperkuat hubungan dan ketahanan mental mereka terhadap isolasi. Jadi, kemampuan terhubung itu dianggap skill krusial yang bisa dilatih. Jadi, intinya adalah menciptakan sebuah sistem yang memaksa kita untuk secara rutin melihat kembali kondisi satu sama lain. Entah itu lewat program formal, latihan terstruktur, atau bahkan alat sederhana kayak Connect Deck yang juga disebut di materi itu. Tepat, kuncinya itu ritual, sesuatu yang dilakukan konsisten. Contoh tantangan di kartu Connect Deck itu kan ada yang sesimpel tersenyumlah pada orang asing hari ini. Oh ya? Atau tanyakan pada rekan kerja tentang hobi mereka dan dengarkan selama 5 menit tanpa menyelah. Hal-hal kecil ini seperti latihan di gym tapi untuk otot sosial kita. Oke, jadi kita sudah punya strukturnya,
ritual untuk terus saling memperhatikan. Tapi struktur saja kan kadang terasa dingin dan mekanis ya. Betul. Gimana cara kita memasukkan hati dan kehangatan ke dalamnya? Nah, ini yang membawa kita dengan sangat mulus ke ide kedua, reinvesting. Ini bagian favorit saya. Berinvestasi kembali dalam hubungan melalui momen-momen yang bermakna. Betul sekali. Karena pada akhirnya, orang mungkin akan lupa isi email yang Anda kirim minggu lalu atau detail presentasi. Tapi, mereka nggak akan pernah lupa bagaimana Anda membuat mereka merasa. Setuju? Momen-momen inilah yang jadi jangkar emosional yang mengikat tim. Jadi bahan bakar apinya. Sumber Anda punya cerita yang luar biasa soal ini, tentang Magic Castle Hotel di Los Angeles. Oh, yang ini? Hotel ini kalau dilihat fasilitasnya bukan yang paling mewah loh, tapi ratingnya di TripAdvisor bisa ngalahin hotel sekelas Four Seasons. Rahasianya ternyata unik banget. Popsicle Hotline, kan? Tepat, ceritakan detailnya dong, ini menarik sekali. Jadi, di tepi kolam renang mereka itu ada sebuah telepon tua warna merah. Oke. Tamu bisa angkat telepon itu kapan saja. Dan akan ada suara ramah yang jawab, Popsicle Hotline, Anda mau es loli rasa apa? Beberapa saat kemudian, seorang staf hotel pakai sarung tangan putih datang bawain es loli pesanan itu di atas nampan perak. Gratis. Itu brilian. Benar-benar sebuah kejutan yang menyenangkan. Dan dampaknya luar biasa. Sumbernya mencatat 94% tamu yang mengalami momen ini bersedia merekomendasikan hotel itu. Pelajarannya adalah tentang menciptakan pengalaman puncak yang tidak terduga, sangat personal, dan tak terlupakan. Saya suka sekali ide kejutan yang menyenangkan itu. Tapi kalau kita terapkan di lingkungan kerja, ada resikonya kan? Maksudnya? Misalnya, manajer kasih hadiah kejutan ke satu karyawan. Ini bisa kelihatan gak adil, atau malah memicu rasa iri di karyawan lain. Gimana seorang manajer bisa menciptakan momen seperti ini tanpa dituduh pilih kasih? Nah, itu jebakan yang harus dihindari. Kuncinya bukan pada keseragaman, memberi hal yang sama persis ke semua orang. Terus? Kuncinya ada pada personalisasi. Keadilan di sini bukan berarti semua orang dapat es loli rasa cherry. Keadilan itu berarti manajer cukup peduli untuk tahu kalau Anda suka es loli cherry, rekan Anda lebih suka kopi tubruk, dan yang satunya lagi lebih menghargai pujian di depan umum. Jadi investasinya itu pada usaha untuk mengetahui apa yang bermakna bagi setiap individu. Tepat. Bukan soal besar kecilnya hadiah, tapi seberapa personal sentuhannya. Nah, materi ini juga menghubungkan ide momen puncak ini dengan konsep psikologi yang disebut reminiscence bump. Betul. Reminiscence bump itu fenomena di mana ingatan kita paling tajam itu berasal dari rentang usia 16 sampai 25 tahun. Kenapa ya bisa begitu? Karena di masa itu hidup kita penuh dengan hal-hal pertama. Cinta pertama, pekerjaan pertama, pengalaman pertama hidup sendiri. Oke. Hal pertama ini meninggalkan jejak yang sangat kuat di memori kita. Nah, di tempat kerja, kita bisa secara sadar merekayasa momen seperti ini. Misalnya, merayakan penjualan pertama seorang sales baru, atau promosi pertama dengan cara yang sangat personal, bukan sekedar kue standar. Tepat. Tapi ada satu cerita di sumber Anda yang menunjukkan momen paling kuat seringkali datang bukan dari perayaan formal, tapi dari pengakuan personal yang mendalam. Kisah tentang guru Mr. Jensen dan muridnya, Clint Pulver. Iya, kisah itu benar-benar merangkum esensi dari reinvesting. Clint ini kan tipe anak yang di kelas nggak bisa diem. Tangannya selalu ngetuk-ngetuk meja, bikin ribut. Oke. Anak yang dianggap bermasalah. Betul, guru-guru lain selalu negur dia. Suatu hari, Mr. Jensen minta dia tinggal setelah kelas selesai. Clint sudah pasrah, pasti bakal dimarahin lagi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Jauh dari itu, alih-alih memarahinya, Mr. Jensen dengan tenang membuka laci mejanya, ngeluarin sepasang stick drum, Wow. dan memberikannya pada Clint sambil bilang, "Kamu bukan masalah. Saya rasa kamu seorang drummer." Itu pasti momen yang mengubah hidupnya. Tepat, satu kalimat itu mengubah hidup Clint Pulver yang kemudian jadi drummer profesional. Di momen itu, dia merasa untuk pertama kalinya ada orang dewasa yang nggak melihatnya sebagai sumber masalah, tapi melihat potensi di balik perilakunya. Dia merasa dilihat. Wow. Apa yang bisa kita pelajari dari Mr. Jensen ini ya? Ini kan butuh kejelian yang luar biasa, bukan sekedar manajemen biasa. Apa ini sesuatu yang bisa dipelajari? Tentu saja. Ini adalah otot kepekaan yang bisa dilatih. Kuncinya adalah menggeser lensa kita dari apa yang salah dengan orang ini menjadi apa yang mungkin sedang coba diekspresikan oleh perilaku ini. Jadi,
melihat ritme di balik gangguan. Betul. Ini tentang rasa ingin tahu yang tulus terhadap manusia di balik perannya. Jadi pertanyaannya untuk Anda sebagai pemimpin, kapan terakhir kali Anda menciptakan momen di mana anggota tim Anda merasa benar-benar dilihat karena keunikan mereka, bukan hanya karena hasil kerja mereka? Itulah investasi yang sesungguhnya. Oke, momen personal yang kuat itu bisa menciptakan loyalitas yang luar biasa. Tapi tantangan berikutnya adalah gimana menjaga energi dan koneksi itu tetap fokus pada tujuan bersama di tengah lautan distraksi digital. Nah, ini membawa kita ke strategi terakhir, re-narrowing. Mempersempit kembali fokus tim. Betul. Dan musuh utamanya di sini sudah sangat jelas, smartphone, email, notifikasi Slack, ribuan hal lain yang memecah perhatian kita. Iya, betul. Disinilah peran pemimpin berubah menjadi seorang pencerita yang hebat atau seperti istilah yang digunakan sumber Anda, seorang Chief Reminding Officer. Chief Reminding Officer. Saya suka istilah itu. Tugas utamanya bukan lagi memberi perintah, tapi secara konsisten mengingatkan tim tentang cerita besar yang sedang mereka jalani bersama. Ada satu poin penting di sini. Dalam cerita ini, pemimpin bukanlah pahlawan supernya. Pemimpin itu pemandunya. Seperti Yoda bagi Luke Skywalker? Tepat. Dan cerita yang efektif itu harus bisa menjawab 3 pertanyaan mendasar bagi setiap anggota tim. Pertama, apa yang sedang kita lakukan? Kedua, yang lebih penting, mengapa kita melakukannya? Dan yang ketiga, yang paling krusial, bagaimana peran saya sebagai individu dalam cerita besar ini? Setiap orang harus bisa lihat dengan jelas gimana kontribusi kecil mereka terhubung ke tujuan yang lebih besar. Kalau tidak, pekerjaan hanya terasa seperti tugas. Betul. Contoh nyata dari ini adalah Kroger, supermarket terbesar di Amerika. Misi mereka bukan menjual bahan makanan, tapi memberi makan semangat kemanusiaan. Itu tujuan yang sangat luhur. Tapi gimana cara mereka membuatnya tetap hidup, nggak cuma jadi slogan di dinding? Nah, ini yang menarik. Sumber Anda menjelaskan bahwa setiap rapat penting di Kroger, dari level toko sampai dewan direksi, selalu dimulai dengan uplift story. Cerita penyemangat gitu ya? Iya. Sebuah cerita nyata tentang bagaimana seorang karyawan Kroger memberikan layanan luar biasa atau menciptakan koneksi tulus dengan pelanggan. Bisa saya bayangkan dampaknya. Setiap minggu, semua orang diingatkan lagi soal mengapa mereka kerja di sana. Tepat. Ini secara konstan mempersempit kembali fokus mereka dari sekedar memindai barang belanjaan menjadi bagian dari misi yang lebih besar. Selain melalui cerita, sumber ini juga menyoroti satu hal lain yang sangat kuat dalam memikat perhatian manusia, kemajuan atau progres. Oh iya, ini seperti main video game. Benar. Kita terus main karena selalu ada level baru, ada poin, ada hadiah kecil. Kita terobsesi dengan kemajuan. Dan di tempat kerja, ini artinya mengakui dan merayakan kemajuan sekecil apapun. Jangan nunggu sampai proyek besar selesai. Dan ini membawa kita pada satu cerita terakhir yang sangat kuat. Tentang manajer Daniel dan karyawan yang sulit, George. Iya, George ini digambarkan sebagai orang yang menantang, sulit, dan kadang tidak sopan. Tipikal karyawan yang bikin manajer angkat tangan ya. Betul. Tapi, suatu hari, George berhasil menyelesaikan sebuah proyek keselamatan kerja yang rumit dengan hasil luar biasa. Nah, Daniel bisa saja cuma bilang kerja bagus George, dan selesai. Tapi dia memilih melakukan sesuatu yang lebih. Dia menulis surat apresiasi yang tulus dan sangat spesifik untuk George. Surat itu bukan sekedar pujian, tapi dirancang dengan 3 bagian. Oke, apa saja itu? Bagian pertama, saya mengakui kerja bagus Anda, di mana ia merinci tindakan spesifik yang George lakukan. Jadi bukan cuma bilang hebat, tapi cara Anda menganalisis data X dan bernegosiasi dengan vendor Y itu brilian. Jadi sangat detail. Sangat. Lalu bagian kedua, saya menghargai Anda, yang menjelaskan mengapa kontribusi George penting bagi tim. Dan bagian ketiga yang paling kuat, kita akan maju bersama, yang menghubungkan keberhasilan George saat ini dengan masa depan perusahaan. Itu menunjukkan kontribusinya bukan cuma transaksi sesaat. Benar. Reaksi George sangat luar biasa. Dia datang ke kantor Daniel sambil pegang surat itu, matanya berkaca-kaca, dan dia bilang, ini adalah hal termanis yang pernah dilakukan seseorang untuk saya. Wow. Sejak saat itu, sikap dan kinerja George berubah total. Jadi pertanyaannya, kenapa harus sespesifik itu? Kenapa ucapan kerja bagus saja tidak cukup? Karena kerja bagus itu seperti kalori kosong. Rasanya enak sesaat tapi nggak memberi nutrisi. Analogi yang bagus. Pujian yang spesifik menunjukkan bahwa Anda benar-benar memperhatikan.
Anda meluangkan waktu untuk melihat detailnya. Apresiasi seperti surat dari Daniel itu adalah alat strategis yang sangat kuat. Itu menarik George keluar dari isolasi dan sikap defensifnya dan menariknya kembali ke dalam cerita bersama tim. Itu memfokuskan kembali energinya. Tepat sekali. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, menjaga api koneksi ini bukanlah satu tindakan besar, melainkan sebuah siklus yang berkelanjutan. Oke. Anda bangun struktur untuk terus melihat kembali, Anda ciptakan momen personal untuk berinvestasi kembali, dan Anda gunakan cerita serta apresiasi yang spesifik untuk terus mempersempit kembali. Ini bukan tentang melempar satu batang kayu besar ke dalam api sebulan sekali, seperti acara team building yang mahal itu ya. Sama sekali bukan. Ini lebih seperti tugas seorang penjaga api sungguhan, menambahkan beberapa ranting kecil setiap hari agar apinya stabil dan panas. Kepercayaan, rasa aman, dan rasa memiliki itu dibangun dari tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran. Seluruh sumber yang kita bahas hari ini menekankan satu hal di atas segalanya. Konsistensi. Konsistensi adalah kunci. Betul. Jadi pertanyaan untuk Anda renungkan minggu ini bukanlah apa satu hal besar dan spektakuler yang bisa saya lakukan untuk tim saya, Melainkan, apa satu tindakan kecil dan konsisten yang bisa saya mulai lakukan besok seperti seorang penjaga api sejati untuk memastikan api kebersamaan dan tujuan di tim saya tidak pernah padam.